Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat Ibu Asri Nurdayani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah program linier. Perkenalkan, nama saya Aditya Pramadani dengan NIM 2130206061 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal tentang materi model transportasi dengan metode yang pertama itu ada metode Northwest Corner, kemudian yang kedua itu metode least cost, dan yang terakhir ada metode Vogel Approximation. Baik, yang pertama itu soal mengenai model transportasi metode Northwest Corner atau NWC. Diberikan soal, sebuah toko roti memiliki tiga pemasok tepung terigu yang berbeda di tiga lokasi. Yang pertama lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Kemudian toko roti juga memiliki empat cabang di empat lokasi, yakni lokasi pertama, lokasi kedua, dan lokasi ketiga, dan lokasi keempat. Diberikan biaya pengiriman per ton dalam bentuk ribuan dari setiap pemasok ke setiap cabang. Ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, di sini terdapat. Nah, dari pemasok A ke menuju cabang satu itu biayanya adalah 5. Biasanya di sini dalam bentuk ribuan, 5.000 per ton. Kemudian cabang kedua dari pemasok A ke cabang 2 itu 8 dan seterusnya. Kemudian pemasok A memiliki persediaan yaitu 100, kemudian pemasok B itu persediaannya 150, kemudian pemasok C persediaannya 200. Kemudian cabang pertama itu terdapat permintaan yakni 80, kemudian cabang 2 permintaannya 120, cabang ketiga itu permintaannya 100, dan cabang keempat permintaannya 150. Kemudian ditanya tentukan rencana pengiriman yang paling optimal untuk meminimalkan biaya total. Yang pertama, langkah awal dalam penyelesaian eh, metode Northwest Corner ini, kita bentuk tabel awalnya seperti berikut. Nah, Hmm. Nah, berikut tampilan awal dari tabel awal dari metode NWC. Nah, dalam metode Northwest Corner, langkah pertama yang kita kerjakan atau kita operasikan itu adalah sel yang paling kiri atas. Yakni di sini adalah sel yang bernilai 5 tadi. Kemudian baru selanjutnya setelah terpenuhi baris dan kolomnya, maka kita lanjutkan dengan mengoperasikan sel yang bagian berwarna biru ini. Ketika baris dan kolomnya sudah terpenuhi, maka kita lanjut mengerjakan atau mengoperasikan sel yang berwarna hijau. Nah, di sini pertama kita lihat sel yang paling kiri paling atas itu kan 5. Nah, kita lihat di sini, kita bandingkan antara permintaan dari cabang satu dan persediaan dari pemasok A itu kan 80 dan 100. 80 untuk permintaan dan persediaan untuk 100. Nah, kita lihat di sini siapa yang paling kecil, yakni 80. Sehingga kita masukkan nilai 80 ini ke sel yang bernilai 5. Oke, kemudian kita lihat di bawah kolom cabang satu, yang kolom di bawah yang angka nilai 80 tadi. Kita lihat di bawahnya kan itu kan sudah tidak bisa
isi dengan nilai yang lain karena sudah memenuhi kapasitas dari permintaan di cabang satu, sehingga kita bisa tandai dengan huruf X yang berarti tidak bisa ditambah lagi nilainya. Kemudian kita lihat baris baris ke kanan baris kanan dari 80 tadi. Kita lihat di sini kita lihat lagi antara permintaan dan persediaannya. Permintaan di cabang kedua itu 120, sedangkan persediaan di pemasok A itu 100. Nah, yang lebih kecil kan itu persediaan 100 ini, sehingga nilai yang di 100 ini kita masukkan ke sel atau kolom cabang kedua ini di sini. Nah, tadi kan sudah kita pakai nilainya itu 80, sehingga tersisa 20 untuk memenuhi kapasitas dari persediaan 100 di pemasok A. Sehingga kita tulis 20. Kemudian kita lihat lagi di baris-baris berikutnya itu kan tidak bisa kita isi lagi dengan nilai, sehingga kita beri tanda X yang artinya tidak bisa sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita lanjutkan, kan sudah terisi semua sel yang berwarna kuning. Nah, sehingga kita lanjutkan mengoperasikan sel yang berwarna biru dengan dimulai dari sel yang bernilai 6 ini. Nah, kita lihat perbandingannya tadi antara permintaan dan persediaan. Yang lebih kecil itu kan permintaan, sehingga kita masukkan nilai permintaan ini ke eh, sel tersebut, sel yang bernilai 6 ini. Nah, 120 ini sudah dipakai 20 di cabang kedua pemasok A, sehingga kita tulis saja sisanya itu jadi 100. Nah, kemudian kita lihat lagi kolom yang di bawah 100 itu kan tidak bisa kita isi lagi karena sudah memenuhi dari permintaan cabang kedua, sehingga kita bisa tulis lambang X-nya. Nah, kemudian berikutnya baris yang di samping kanan 100 ini yang warna biru. Nah, kita lihat lagi itu perbandingan antara permintaan dan persediaannya. Nah, permintaan di cabang ketiga itu 100, sedangkan persediaannya 150. Yang lebih kecil kan itu 100. Sehingga 100 ini kita letakkan di di sel yang bernilai 5 ini. Tetapi kita perlu memerhatikan, kan pada baris itu sudah ditulis atau sudah dipakai 100. Sehingga untuk memenuhi persediaan 150 ini, kita cukup memasukkan nilai 50. Nah, untuk baris berikutnya, untuk kolom yang di sampingnya ini, kita cukup beri tanda X yang karena sudah memenuhi dari persediaan. Kemudian sel yang berwarna hijau yang bernilai 8 ini. Nah, kita lihat lagi permintaan dan persediaannya itu. Yang lebih kecil kan permintaan 100 ini dibanding persediaan 200. Sehingga kita tulis saja 100 ini ke kolom sel hijau. Namun kita perhatikan di sini. Kan sudah dipakai 50, sehingga kita tulis saja 50 agar memenuhi dari permintaan 100 di cabang ketiga. Kemudian berikutnya itu kita tinggal lihat saja. Kan yang lebih kecil itu kan 150. Sehingga kita masukkan nilai ke sel warna hijau itu dengan angka 150 untuk memenuhi dari persediaan dari pemasok C. Sehingga kita dapat menentukan biaya transportasinya dengan cara mentotalkan
jumlah barang di lokasi dikalikan dengan biaya transportasi per unit. Nah, pada kolom kecil ini, yang seperti ini, yang 5, 7, 6, 8, 6, 9, 6, 5, 8, 9, 10, 7, itu kan merupakan biaya transportasi per unit. Nah, sedangkan jumlah barang di lokasinya itu yang ini 80, 20, 100, 50, 50, dan 150. Sehingga kita tulis saja 80 dikali 5 ditambah 20 ini dikalikan 8, kemudian ditambah 100 dikalikan 6, 5, kemudian 50 dikalikan 5, kemudian 50 dikali 8, kemudian 150 ini dikalikan dengan 7. Sehingga dapatlah hasilnya 400 ditambah 160 ditambah 600 ditambah 250 ditambah 400 dan ditambah 1050. Hasilnya itu 2860. Jadi perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya transportasi minimum sebesar 2.860.000. Karena yang tadi itu kan mewakili dalam bentuk ribuan. Kemudian berikutnya contoh soal yang kedua. Modal transportasi menggunakan dengan metode biaya terendah atau least cost. Diberikan soal sebuah perusahaan memiliki tiga pemasok, yakni pemasok A, B, C, dan dan tiga cabang distribusi, maaf. Dan distribusi satu, dua, dan tiga. Kemudian biaya pengiriman per unit dalam bentuk ribuan dari setiap pemasok ke setiap cabang distribusi adalah sebagai berikut. Seperti yang tadi, dari pemasok A ke cabang satu itu biayanya 5. Kemudian pemasok A ke cabang 2 itu 7, pemasok A ke cabang 3 itu 3, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini, terdapat persediaan. Nah, persediaan dari pemasok A itu 80, pemasok B itu persediaannya 100, kemudian pemasok C itu persediaannya 120. Di sini juga kita bisa melihat permintaan dari cabang yang telah ditentukan. Cabang yang pertama itu permintaannya 90, cabang kedua permintaannya 65, dan cabang ketiga itu permintaannya 145. Kemudian yang ditanya adalah tentukan alokasi yang optimal untuk memenuhi permintaan dan meminimalkan total biaya pengiriman dengan menggunakan metode least cost. Yang pertama tentunya kita akan membuat tabel awal dari metode least cost tersebut. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya metode least cost ini langkah awalnya adalah melihat nilai dari sel yang telah kita buat ini, kita lihat nilai yang terkecilnya, maka itulah yang kita akan kerjakan paling awal. Nah, di sini kita lihat di cabang satu, di kolom cabang satu ini terdapat 2, 5, dan 8. Nah, di sini kita ketahui bahwasannya nilai yang terkecil adalah 2, sehingga kita masukkan saja angka alokasi barangnya. Namun kita lihat lagi di sini permintaan dari cabang satu 90 dan pemasok B 100. Yang lebih kecil kan 90. Sehingga 90 ini kita tuliskan saja langsung di sini di sel yang bernilai 2. Nah, untuk kolom yang di bawah untuk sel yang di bawah dan di atasnya itu kita beri tanda X karena sudah terpenuhi. Kemudian kita geser ke sampingnya, ke samping kanan 90 ini, samping kanan 90. Nah, kita lihat lagi antara 65 dan 100. Nah, untuk memenuhi dari persediaan 100 masuk B, maka kita tulis saja 10 di sini. Kemudian untuk sel yang di samping kanannya lagi kita beri tanda X karena telah terpenuhi dari persediaan pemasok B.
Nah, kemudian kita lihat di kolom cabang kedua itu tersisa eh, sel yang berwarna sel yang bernilai 3 dan sel yang bernilai 7. Nah, yang paling kecil kan itu 3, yang lebih kecil. Sehingga kita masukkan nilai dari permintaan di cabang kedua ke sel yang bernilai 3 ini. Namun kita perlu perhatikan bahwasanya kan ini sudah dipakai 10 di sel keempat, di sel nilai keempat, sehingga 65 dikurang 10, maka kita masukkan alokasi barangnya itu berjumlah 55. Dan kita beri tanda X di sel ketujuh ini karena sudah terpenuhi dari permintaan cabang kedua. Kemudian geser ke sampingnya, geser ke kolom samping. Kita lihat di sini tersisa 3 dan 5. Nah, yang paling kecil itu kan 3. Sehingga kita masukkan alokasi barangnya itu ke sel yang bernilai 3. Namun kita lihat lagi permintaannya tadi, yang antara persediaan di pemasok A dan permintaan di cabang ketiga, itu kan yang lebih kecil adalah persediaan dari pemasok A. I- Yakni nilainya 80, sehingga kita masukkan saja 80 itu seluruhnya ke sel yang bernilai 3 ini. Nah, kemudian untuk sel yang terakhir, yang masih kosong ini, kita masukkan saja sisanya. Nah, 145 ini kan sudah dipakai 80, sehingga sisanya itu 65. 65 kita masukkan saja ke sel yang terakhir tersebut. Sudah kita ketahui kan tabel dari tabel akhir dari metode least cost tersebut, sehingga kita dapat mencari biaya transportasinya. Sama saja, yakni dengan mentotalkan jumlah barang di lokasi dikalikan dengan biaya transportasi per unit. Setelah kita dapat jumlah barang di lokasi di yang pertama itu 90, kita kalikan 2, kemudian 10 dikalikan 4, 55 dikalikan dengan 3, 80 dikali 3, kemudian 65 dikali 5. Dapatlah hasilnya itu sama dengan 180 ditambah 40 ditambah 165 ditambah 240 ditambah 325, hasilnya itu 950. Jadi perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya transportasi minimum sebesar 950.000 dalam satuan ribuan kan dari 150 ini. Kemudian lanjut ke contoh ke soal yang ketiga dengan metode Vogel approximation atau metode FAM. Diberikan soal sebuah perusahaan memiliki tiga pemasok A, B, C dan tiga cabang distribusi, yakni cabang satu, cabang 2 dan 3. Biaya pengiriman per unit dari setiap pemasok ke setiap cabang distribusi adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat di sini langsung ke bentuk tabel awalnya, sehingga dapat memudahkan kita, bukan? Kemudian di sini terdapat persediaan, permintaan seperti biasa, seperti tadi. Persediaan di pemasok A yakni 90, persediaan di pemasok B itu 60, persediaan di pemasok C itu 50. Kemudian permintaan di cabang satu itu 50, permintaan di cabang kedua itu 110, dan permintaan di cabang ketiga itu 40. Nah, di sini ditanya tentukan alokasi yang optimal untuk memenuhi permintaan dan meminimalkan total biaya pengiriman menggunakan metode FAM. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya metode FAM ini kita lihat terlebih dahulu. Sebentar. Nah, cari selisih dari setiap baris dan kolom terkecil. Maksudnya yang gimana? Nah, maksudnya seperti ini. Nah, untuk baris pertama,
yang baris pemasok A. Kita lihat biayanya. Itu ada 20, 5, dan 8. Nah, yang paling kecil itu kan 5 dan 8. Sehingga kita kurangkan antara 5 dan 8. Kita cari selisihnya. Dapatlah 3. Kemudian baris kedua, yakni baris baris yang masuk B. Ada 15, 20, dan 10. Nah, biaya eh, biaya yang terkecil adalah 10 dan 15, dua biaya yang terkecil ya. Sehingga kita kurangkan saja, kita cari selisihnya itu 15 dikurangkan 10. Dapatlah 5. Kemudian untuk baris yang ketiga, untuk baris yang ketiga, di sini kita lihat nilai yang di sini untuk baris yang ketiga itu ada 10, 19, dan 25. Nah, dua biaya yang terkecil adalah 10 dan 19. Sehingga kita cari selisihnya antara 19 dikurangkan dengan 10 dapatlah 9. Kemudian kolom yang cabang ketiga dapat 8, 10, dan 19. Nah, dua biaya yang terkecil itu 10 dan 8. Maka kita cari selisihnya. 10 dikurangkan 8 yakni 2. Kemudian eh, begitu juga dengan kolom yang berikutnya di cabang kedua dan di kolom cabang ke satu. 10 dikurang 5 itu sama dengan 5. Kemudian 20 dikurangkan dengan 15, hasilnya 5. Nah, dari sini kita lihat lagi di hasil selisih yang telah kita cari itu yang terbesar adalah 9. Maka kita operasikan baris yang masuk C terlebih dahulu. Namun kita lihat lagi dengan melihat biaya yang paling kecil, yakni 10. Maka kita operasikan di sel ke-10 dengan memasukkan persediaan dan permintaannya. Kita lihat di sini kan yang lebih kecil itu 50 di persediaannya sehingga kita masukkan 50 di sini. Kemudian kita cari lagi apa selisih antara dua biaya terkecil di setiap baris dan kolom. Baris pertama itu kita cari lagi selisihnya antara 5 dan 8 dan 5, yakni 3. Kemudian baris kedua itu antara 15 dan 10, hasilnya 5. Kemudian baris ketiga tidak kita cari lagi selisihnya karena sudah memenuhi kapasitas. Kemudian yang keempat itu kita cari selisih antara 10 dan 8, yakni 2 hasilnya. Kemudian untuk cabang kedua itu kan harusnya 10 dan 5. Nah, berhubung 10-nya itu telah diisi dengan nilai dari persediaan ataupun permintaan, maka kita cari selisih antara 20 dan 5, yakni 15 hasilnya. Kemudian untuk kolom yang cabang pertama itu 20 dikurangi dengan 15 sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini bahwasannya hasil selisih yang paling besar adalah 15 sehingga kita terlebih dahulu untuk menyelesaikan kolom di cabang kedua. Nah, namun kita lihat lagi biaya yang terkecil itu antara 5 dan 20. Yang lebih kecil kan 50 sehingga kita operasikan dari sel yang bernilai 5 ini. Nah, untuk mengoperasikannya, kita lihat lagi perbandingan antara permintaan dan persediaan. Mana yang lebih kecil, yakni angka dari persediaannya 90. Maka kita masukkan nilai 90 ini ke sel yang bernilai 5.
Namun kita perlu perhatikan bahwasannya di sini kan sudah terdapat ataupun sudah diisi dengan 50 sehingga 110 dikurangi 50 hasilnya 60. Maka kita tulis saja di sini 60. Nah, untuk kolom yang di bawah 60 dan 60 ini kita beri saja tanda X yang artinya sudah terpenuhi kapasitasnya. Kemudian kita cari lagi selisih antara antara dua biaya terkecil di setiap baris dan kolom lagi. Nah, untuk baris yang pertama kan untuk biaya yang bernilai 5 itu sudah dipenuhi oleh alokasi barang 60. Nah, kita cari selisih antara 20 dikurang 8, yakni 12. Kemudian untuk baris yang kedua itu kita kurangi saja 15 dikurang 10, yakni 5 dapatnya. Nah, untuk baris yang ketiga itu kan sudah terpenuhi, jadi tidak perlu kita cari lagi selisihnya. Kemudian yang kolom ke cabang ketiga itu kita cari antara selisih 10 dan 8. 10 dikurang 8 hasilnya 2. Kemudian untuk kolom cabang kedua ini karena sudah terpenuhi, maka tidak perlu kita cari lagi antara selisihnya. Kemudian untuk kolom yang cabang satu itu kita kurangkan, kita selisihkan antara 20 kurang 15 hasilnya 5. Kita lihat lagi di sini yang terbesar hasil dari selisihnya itu adalah 12. Nah, sehingga kita operasikan di baris pertama. Namun kita lihat lagi, kita lihat di biaya terkecil. Nah, di baris pertama ini kan yang belum terpenuhi adalah 20, biaya 20 dengan sel biaya 20 dan sel biaya 8. Maka kita operasikan dari sel yang bernilai biaya 8 ini. Nah, kita lihat lagi perbandingan antara persediaan dan permintaannya. Yang lebih kecil adalah 40, sehingga 40 ini kita masukkan ke sini. Namun kita perhatikan di baris lainnya sudah terpakai 60, sehingga kita cukup untuk memasukkan alokasi barangnya 30 saja karena untuk memenuhi persediaan dari pemasok A. Kemudian sisa sisa dua kolom tadi, sisa sisa dua sel cukup kita tuliskan di sini 30. 30 agar mencapai 40, agar terpenuhi 40, kita tambahkan saja 10. Sehingga kita tulis 10 di sini. Kemudian untuk memenuhi angka 60 ini kita tulis saja di sini 50. Nah, dari tabel akhir dari metode FAM tadi dapat kita cari biaya transportasi untuk biaya transportasi yang optimal dengan cara mentotalkan jumlah barang yang di lokasi dikalikan dengan biaya transportasi per unit. Nah, yang 50 dikalikan 15, 60 dikalikan 5, 30 dikali 8, 10 dikali 10, dan 50 dikali 10. Dapatlah hasilnya 750 ditambah 300 ditambah 240 ditambah 100 dan ditambah 500, hasilnya itu 1890. Kita kalikan ke dalam bentuk ribuan, dapatlah hasilnya itu 1.890.000. Mungkin itu saja penjelasan materi atau penjelasan pembahasan soal mengenai materi modal transportasi dengan tiga metode, yakni metode Northwest Corner, least cost, dan Vogel approximation. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan soal materi modal transportasi dengan menggunakan tiga metode, yakni metode FAM, yakni metode Northwest Corner, least cost, dan FAM. Mungkin itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.